Sebenarnya genetiknya suka ngemil, nggak gampang puas, dan genetiknya gendut, bukan genetik kurus. Hello everyone, today is gonna be very exciting! But before we begin, please take a moment to check on my new hair. Do you like it? I go for a cooler tone. Jadi ini balayage pakai warna ash gray. I think it really complements my tan skin. Kalian tahu kan, aku suka banget tes ini itu karena kepo. So, a couple of months ago, I did a DNA test di 24DNA yang bisa cek diet, nutrisi, olahraga yang terbaik sesuai dengan genetik aku. Dan hasilnya mind-blowing banget. Seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Aku orang medis, aku dokter gigi, walaupun udah gak praktek sih. Tapi aku bukan expert di bidang nutrisi ataupun olahraga ya. So please do your own research. 24DNA juga udah warning dari awal kalau hasil tes DNA ini tidak untuk clinical or diagnostic use. Jadi hanya valid untuk research, information, dan juga educational purposes. Dan setelah nanti dapat hasilnya, kalau misalnya mau melakukan perubahan besar, make sure kalian sudah konsultasi ke nutritionist dulu. Of course ya, genetik ini memegang peranan penting. Tapi harus diingat kalau banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhirnya, terutama faktor lingkungan dan kebiasaan. Jadi nggak berarti semua bergantung sama genetik. Semoga video ini bisa memotivasi kalian ya, begitu kalian lihat hasil genetik aku tuh seperti apa loh. Aku sebenarnya genetiknya suka ngemil, nggak gampang puas, dan genetiknya gendut, bukan genetik kurus. Dan genetik aku susah bentuk otot lagi tuh. Nanti lah ya kita bahas sembari aku cerita pengalaman aku. Ini tesnya simple banget, nggak pakai ambil darah, jadi cuman kirim air liur. Jadi kalian beli, paketnya dikirim ke tempat kalian kasih sampel air liur, habis itu dikirim balik lagi ke kantor yang di Jakarta, baru mereka akan kirim ke Spain. Nanti hasilnya akan kalian dapat via email. Karena ini tes DNA, jadi hasilnya nggak bakalan berubah seumur hidup kamu. Jadi kamu cukup lakuin 1 kali seumur hidup dan hasilnya tidak akan berubah. Anyways, kalau kalian tertarik nanti untuk ambil tesnya, aku punya kode 24DNA Puspi yang bisa kalian pakai untuk dapetin potongan Rp500.000 via Tokopedia. Nanti akan aku tulis juga di description box. Valid until 28 Februari 2022. Another disclaimer, I'm not paid for doing this video. Ini purely aku pengen share. But yes, I got the test for free. Dan kalau misalnya kalian pakai kode aku dapat sedikit komisi. So that's all. Now let's jump into the result. Jadi kemarin aku ambil yang 7 jenis tes. Kalian akan dapat 7 report. Mulai dari ancestry, nutrition, health, sports, skin, talent, and pharma. Oke, yang pertama ancestry. Jadi di sini kita bisa tahu kita tuh keturunan mana aja, dan itu bisa going back hundreds years ago. Hasilnya, I'm 100% Asian, 68% Malaysian, 16% Chinese, 4% Vietnamese, and 3% Indonesian. Dia breakdown juga untuk kota-kotanya, jadi aku majority Malaysian. Oke, panel yang kedua, ini menurut aku panel yang paling menarik, nutrition. Please pay attention ya, karena ini menurut aku yang paling seru, paling worth it. Basically, di sini kita bisa tahu diet apa yang terbaik untuk turunin berat badan sesuai genetik kita ya. Kita kan suka lihat ya orang tuh debat. Ya bagusan low carbs lah, ya bagusan low fat lah gitu kan. Itu selalu yang didebatin. Nah, dengan adanya tes ini kita bisa tahu kita tuh cenderung bagusan low fat atau low carbs. Jadi nggak perlu berdebat lagi karena everybody is unique, everybody is different. There's no diet that fits all. Di sini kita bisa tahu gimana respon tubuh kita terhadap karbohidrat, terhadap lemak, vitamin, dan mineral juga. So, here's the summary. Pertama, langsung ngomongin yang tentang berat badan dulu ya. Predisposition to overweight, oke? Lihat ya, ini nilainya merah. Which means aku itu genetiknya bukan kurus. Gak sampai obese, tapi cenderung di atas BMI. Tapi kenapa aku bisa stay langsing, bisa dibilang seumur hidup aku? Ini tuh lebih ke gaya hidup yang memang udah diterapkan sama keluarga aku dari kecil sih. Nanti ya aku akan bahas. Di sini aku pengen kasih lihat aja loh, kalau sebenarnya genetik kita gendut itu nggak mesti kita pasti gendut kok seumur hidup kita, enggak. Yang lebih memegang peranan penting adalah lifestyle kita. Next adalah effectiveness of Mediterranean diet. Of course kalian udah tahu ya, Mediterranean diet, one of the healthiest diet in the world, rich in vegetables, nuts,
fish, dan limited in dairies, dan juga red meat. Lebih fokus di sayuran, kacang-kacangan, dan lemak baik. Nah, buat badan aku, diet Mediterranean ini tidak efektif untuk menurunkan berat badan. Next, effectiveness of low-fat diet. Nah, ini yang efektif ternyata untuk aku. Low-fat, rendah lemak. Jadi aku dianjurin untuk menurunkan kadar lemak sampai 20%, tapi tetap harus konsumsi healthy fats, of course, avocado, fish, nuts, dan meningkatkan asupan protein dan karbohidrat. Next, effectiveness of low carbs diet. No, ternyata aku anak karbo. Aku nggak gampang turun berat badan kalau mengikuti low carbs diet. Enak kan kalau udah kayak gini, tahu kalau pengen cepet turun berat badan, aku harus low fat, bukan low carbs. Next, feeling of satiety. Ini tuh kepuasan ya. Ini aku rasain juga sih. Kalau aku tuh kayak nggak gampang puas gitu loh sama makanan. Jadi kalau aku makan cenderung cepet, banyak. Dan ketika lagi makan bareng itu aku kayak orang pertama yang abis duluan. Dengan porsi yang banyak ya. Terus apalagi kalau nyemil sih. Kalau nyemil aku parah banget. Satu bungkus tuh bisa bener-bener aku abisin. Dan kayak orang kayak, lu tuh kenapa sih makan kayak gitu nggak nikmatin banget? I don't know, I just did that. Nggak tahu kenapa, ada yang kayak gini juga nggak sih? Kalau tingkat kepuasannya normal tuh harusnya otak kayak memberikan sinyal, oke, stop makan, lu udah kenyang, lu udah full, stop gitu loh. Tapi kalau kayak aku gini, karena feeling of satiety-nya rendah, kayak macam nggak ada remnya aja. Tapi again, aku tetap bisa stay langsing walaupun aku tidak gampang puas dengan makanan loh. Balik lagi ke lifestyle dan kebiasaan. Nah, ada beberapa faktor nih, kayak emotional eating. Aku cenderung tidak melakukan emotional eating, which is great. Karena kebanyakan orang kalau misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi stres, dikit-dikit larinya ke makanan. Nah, aku kalau lagi sedih, lagi stres, malahan males makan. Jadi bagus lah ya. Oke, next, eating desire aku ternyata merah. Jadi, secara genetik aku tuh tipe yang akan effort untuk mendapatkan makanan yang aku suka. Tapi mungkin lagi-lagi karena tidak terbiasa ngemil dan tidak terbiasa dimanjakan oleh orang tua dari dulu, ya aku ngerasa sampai sekarang aku nggak sampai harus effort banget untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun ternyata aku kaget ya, genetiknya ternyata aku segitunya. Mungkin kalau dari kecil orang tua aku manjain aku, selalu kasih makanan yang aku mau ketika aku minta, kayaknya ya itu mungkin bikin aku jadi bakalan gendut deh, mungkin. Next, tentang nutrisi. Jadi badan aku secara genetik ini cenderung kekurangan essential fatty acids, which is omega 3 and omega 6. Diet yang sehat itu kan harusnya provide the same ratio of omega 3 and omega 6, tapi our current diet itu cenderung lebih banyak omega 6-nya, which is not great tuh karena kebanyakan gorengan. Hati-hati yang suka makan bakar-bakaran juga biasanya kan kayak ikan, walaupun dibakar itu biasanya dia goreng dulu baru dibakar. Jadi ya kayak udah keburu rusak dulu, udah keburu jadi omega 6 juga. Jadi aku disaranin untuk menurunkan omega 6 dan meningkatkan omega 3-nya. In this case, karena aku tahu aku belum bisa memenuhi 3 porsi ikan berminyak dalam seminggu, jadi aku masih tambahin suplementasi omega 3 yang EPA-nya tuh minimal 500 sih, supaya benar-benar bisa lower down the inflammation. Next, increased benefit of Mediterranean diet. Seperti yang tadi udah ada hasilnya, cenderung tidak memberikan hasil yang ekstra kalau aku melakukan Mediterranean diet. Lanjut, excessive fat consumption. Aku secara genetik cenderung tidak punya nafsu yang terlalu besar terhadap makanan yang tinggi lemak. So it's great. Next, kita masuk ke senses, indera perasa. Bitter taste aku ternyata bagus. Jadi aku tuh punya threshold terhadap rasa pahit yang tinggi. Jadi nggak masalah untuk makan sayur-sayuran, which is great. Yang kedua, packing. Ini aku snacking ya, maksudnya merah loh. Karena secara genetik sebenarnya aku cenderung suka snacking. And I realize aku memang suka snacking. Jadi kalau ada, pasti aku makan. Tapi aku tidak terbiasa ngemil. Aku suka ngemil, tapi aku tidak terbiasa ngemil dari dulu. Jadi keluarga aku tuh bukan tipe yang selalu ada cemilan di rumah. Cenderung lebih ke nggak ada makanan. Jadi walaupun secara genetik tadi aku cenderung BMI-nya tinggi, cenderung bukan kurus ya, cenderung agak-agak gemuk. Tapi karena kebiasaan memang nggak ada cemilan, ya apa yang mau dimakan juga. Cuma kalau ada ya, kalau ada tuh aku bisa bener-bener kayak aku bilang tadi. Kalau makan snack, aku suka banget locker itu satu bungkus aku bisa habisin dalam satu kali. Sampai temen aku tuh kayak, sumpah ya lu nikmatin makan dikit-dikit, kenapa sih? I can't.
I want this. Terus sensor terhadap rasa manis aku tuh merah, cenderung sweet tooth. Dan emang itu bener banget, aku lebih cenderung suka yang manis-manis, coklat, ice cream. Jadi emang harus hati-hati karena once aku masuk lagi ke siklus sakau gula, itu buat patahinnya susah banget. Makanya sekarang aku lagi intermittent fasting karena aku ngerasa ketika aku intermittent fasting, craving sugar aku tuh berkurang jauh. Kalau penasaran sama journey puasa aku, cek di Instagram aku di highlight fat loss. Next, kafein. Nah, ini aku juga ngerasain banget. Aku ternyata beneran secara genetik sensitif banget terhadap kafein. Jadi aku kalau minum kopi itu sering banget pusing, deg-degan, bahkan sampai tremor tangannya itu pernah. Tapi balik lagi mungkin tergantung sama tipe kopinya dan kekuatan kafeinnya kali ya. Karena nggak selalu seperti itu sih, tapi seringnya begitu dan langsung susah tidur banget. Walaupun kopinya kayak diminum di siang hari, malamnya susah tidur. Next, kita masuk ke vitamins and minerals. Ini keren banget sumpah. Kita bisa tahu tubuh kita itu secara genetik cenderung kekurangan vitamin dan mineral apa. Ini summary-nya, aku cenderung kekurangan zat besi, vitamin D, which is okay. Sekarang baru gue tahu kenapa vitamin D gue susah banget naiknya, karena secara genetik memang susah. Aku kayak effort, aku beberapa kali naikin dosis, sampai akhirnya sekarang terakhir cek itu udah di angka 80, which is optimal level. Kalau mau lihat journey vitamin D aku bisa lihat di highlight aku yang vitamin D, ada 2 part, atau di video yang ini. Cenderung kekurangan B9, asam folat, cenderung kekurangan B12 dan vitamin E. Untuk vitamin B2, vitamin C, vitamin K, dan vitamin B6. B6 itu sebenarnya related sama stres, untungnya bagus. Pertama, cenderung kekurangan zat besi. Nah, ini orang Indonesia tolong diingat baik-baik. Jangan dibiasakan minum teh setelah makan. Karena teh itu punya tanin yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau mau ngeteh, ya pasti time aja gitu loh. Jangan setelah makan. Yang cenderung kekurangan zat besi itu biasanya anak-anak, ibu hamil, orang yang melakukan plant-based diet. Itu harus hati-hati ya. Aku sendiri belum pernah cek kadar zat besi sih dalam darah. Mungkin nanti setelah aku tahu ini, aku akan cek. Yang kedua, aku cenderung kekurangan B9 atau folic acid. Kalau cenderung kurang B9 ini dikhawatirkan tingkat homocysteinnya itu tinggi. Jadi homocysteine itu seharusnya bisa dipecah oleh vitamin B9. Jadi kalau vitamin B9 bisa kurang, homocysteinnya cenderung tinggi. Dan ini akan berkaitan sama penyakit jantung. Jadi mungkin kalau mau tes, aku bakalan tes my homocysteine level. Again, just to make sure. Aku secara genetik juga cenderung kurang vitamin D-nya. Walaupun binding dan transportnya itu sebenarnya normal, jadi aku disaranin untuk meningkatkan asupan vitamin D. And I already did that. Dari 25 September 2019 aku udah tes yang pertama kali. Kadarnya 15 nanogram per mililiter. Sampai akhirnya naikin dosis, cek lagi, naikin dosis, cek lagi. Itu ada berapa kali. Baru akhirnya di tahun 2021, 20 Oktober 2021, aku akhirnya finally reach di 86,3 nanogram per mililiter. Jadi vitamin D itu untuk orang-orang yang memang genetically susah ya, pasti harus suplementasi. Apalagi aku juga gampang stres dan aku olahraganya cukup berat, jadi vitamin D-nya akan lebih banyak kepake. Berarti harus lebih banyak juga kan asupannya. Terus aku juga cenderung kekurangan B12 atau kobalamin. Tanda-tanda defisiensi itu lemes ya. Sebenarnya vitamin B semuanya itu basically untuk meningkatkan energi. Jadi kalau misalnya kekurangan, salah satu tandanya pasti akan lemas. Banyak di daging merah, ikan, eggs and dairy. Tapi kan aku nggak konsumsi eggs and dairy on daily basis, jadinya harus tingkatin dari sumber lain. Terus aku juga cenderung kekurangan vitamin E. Vitamin E selain buat kulit, itu kan merupakan antioksidan juga ya untuk menangkal radikal bebas. Selain vitamin C, bersifat anti-inflamatori juga, jadi aku harus meningkatkan asupan dari makanan. Oke, next tentang metabolik. Berkaitan dengan kolesterol, LDL, yang bisa dibilang kolesterol jahat yang seharusnya nilainya rendah. Aku agak kaget, jadi kalau di keluarga ayah itu sebenarnya cenderung kolesterolnya tinggi. Nah, ini secara genetik ternyata aku LDL-nya malah cenderung rendah, which is great. Tapi aku pernah sekali tes kolesterol di 5 Februari 2020. Itu kadarnya 190 mg per desiliter. Padahal itu udah termasuk tinggi ya, karena seharusnya di bawah 100.
Mungkin itu waktu aku masih suka makan gorengan dan seafood mungkin ya. Aku belum tes lagi sih. Aku akan tes karena aku penasaran, of course. Untuk HDL kolesterolnya justru nilai aku tuh merah nih di sini. HDL kolesterol yang seharusnya bagus ya, dibilang kolesterol baik, yang harusnya nilainya itu tinggi. Secara genetik HDL aku nggak bagus, tapi waktu itu aku pernah tes di 5 Februari 2020 juga, kadarnya 66. Di situ aku udah rutin olahraga. Yang terakhir triglycerid. Jadi triglycerid ini kalau dari bunda sebenarnya riwayatnya sangat-sangat tinggi tuh semua kakak beradik. Aku udah pernah tes triglycerid aku di tanggal 5 Februari 2020 juga. Nilainya di 78 mg per desiliter untungnya. Walaupun ternyata secara genetik itu aku nilainya merah. Jadi secara genetik aku cenderung tinggi triglyceridnya. Untungnya hasilnya tidak. Normal levelnya itu di bawah 150, sedangkan aku 78. Nah kalau bunda itu bisa sampai 400, gak ngerti lagi deh. Tapi itu kayaknya familial karena semua kakak beradanya kayak gitu. Dan walaupun udah ngurangin carbs pun tetap cenderung tinggi. Nggak obesitas, pada kurus-kurus semua. Biasanya orang yang triglyceridnya tinggi itu cenderung energinya tuh kayak nggak habis-habis. Which is my mom and my aunties pada kayak gitu rata-rata. Sekarang kita akan bahas panel yang ketiga, which is health. Jadi di panel ini kita bisa tahu secara genetik badan kita ini ada nggak sih punya faktor resiko ke penyakit-penyakit tertentu. Ada kecenderungan selnya bermutasi jadi ganas atau enggak. Dan ada carrier atau enggak. Aku lumayan penasaran sih sama hasil ini karena actually lumayan deg-degan pas aku lihat hasilnya. Jadi di keluarga ayah itu ada riwayat cancer di pencernaan. Terus oma aku juga sempat ada benjolan di payudara. Jadi ya aku lumayan concern tentang itu, makanya aku usaha banget untuk hidup sehat. Sebenarnya balik lagi sih, walaupun nanti hasilnya itu secara genetik kita predispose to satu penyakit, misalnya let's say cancer, belum tentu pasti kita kena kanker, karena ya balik lagi tergantung sama lifestyle kita. Nah ini aku kasih lihat summary-nya aja. Aku itu more likely to suffer from bladder cancer, motion sickness, dan diabetes type 2. Jadi emang aku sangat perhatikan kadar gula ya. Dan juga coronary heart disease. Nah ini kayaknya penyakit jantung berkaitan dengan aku yang cenderung kurang B9, sehingga homocysteinnya cenderung tinggi, sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi homocysteine itu adalah sejenis asam amino yang ada dalam tubuh. Nah kalau kadarnya terlalu tinggi akan meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Next kita bisa lihat mutasi juga. Ini aku tenang banget sih setelah melihat hasil risk mutation aku. Bersih semua, BRCA which is breast and ovarian cancer. Biasa ada pada wanita, itu aku nggak ada. Lain-lainnya juga oke. Carrier juga nggak ada. Terus untuk biomarkers ini bahasanya lumayan kedokteran ya, lumayan berat. Tapi yang beta 2 microglobulin plasma level ini berkaitan dengan kidney function, jadi ginjal, cardiovascular disease and mortality. Untuk C reactive protein aku juga cenderung abnormal. Ini adalah markers untuk melihat inflamasi atau peradangan. Untuk vitamin B levels, ini juga jelek kan sesuai dengan kecenderungan kekurangan vitamin B tadi. Untuk liver enzyme level and sex hormone levelnya itu bagus. Next ada biometrics. Heart rate aku juga jelek, balik lagi karena kecenderungan vitamin B9. Alkoholismnya bagus, ya iyalah orang aku alergi nggak bakalan cenderung jadi alkoholism karena nggak bisa minum alkohol. Alergi aku tuh parah banget kalau minum alkohol, bener-bener sampai kayak sunburn tapi dari dalam gitu, jadi bisa dikletek dan sebelumnya tuh kayak gatel banget lah, nggak banget pokoknya. Udah nggak bisa jadi anak gaul dah pokoknya. Di bagian paru-paru aku ini juga cukup bagus. Terus ada beberapa pharmacogenetics juga, cuman lebih lengkap nanti di bagian yang pharma. Next adalah panel sports. Jadi di sini kita bisa tahu sebenarnya tubuh kita itu cenderung lebih bagusnya ke cardio atau ke weight training. Terus ototnya mudah kebentuk atau enggak. Untuk sport profile aku, resistance aku cenderung bagus. Endurance aku tuh bagus. Jadi emang cenderung cocok untuk ke cardio, padahal aku nggak suka cardio. Endurance tuh kayak ketahanan badan. Jadi aku kalau melakukan suatu kegiatan dalam jangka waktu yang agak lama itu cenderung lebih bisa daripada kebanyakan orang banyak.
Aerobik capacity aku juga bagus, jadi capacity paru-paru aku tuh lumayan besar, which is great for cardio again. Nah, terus ini yang mengagetkan, ternyata response to strength training aku jelek. Padahal aku suka banget strength training, aku suka banget weight training. Tapi di sini dibilang strength training is less beneficial for people with my genotype as you are likely to gain fat mass. Padahal ini aku agak bingung sih. Karena sebenarnya strength training ketika kita bentuk muscle, fat kita tuh bisa dibakar lebih banyak, bukan cuma dari cardio doang loh untuk bakar lemak actually. So yeah, anyway, I take lots of benefits from strength training. Resilience aku juga bagus. Aku cenderung lebih cepat recover daripada kebanyakan orang. Untuk muscle profile aku yang mengagetkan itu, ternyata muscle response to resistance training aku rendah. Which is artinya aku nggak gampang gain muscle. But here I am, karena aku suka strength training, jadi ya kebentuk juga kok ototnya walaupun secara genetik berkata lain. Terus skeletal muscle performance aku bagus. Jadi kalau untuk skeletal muscle seperti biceps, pectorals, and quadriceps, itu aku cenderung bagus performance. Terus di metabolic profile aku yang pertama, aku cenderung mendapatkan benefit yang tinggi dari olahraga karena bisa meningkatkan insulin sensitivity. Jadi menurunkan resiko diabetes type 2. Tapi aku nggak gitu banyak benefit untuk menurunkan kolesterol kalau olahraga secara genetik. But anyway, aku udah pernah tes HDL dan nilainya bagus. Dan sepertinya itu karena olahraga sih. Kalau aku nggak olahraga pasti nilainya jelek. Cuman ya mungkin berarti aku olahraganya emang harus lebih kenceng daripada orang banyak untuk meningkatkan HDL aku. Metabolisme aku juga cukup efisien, cukup tinggi. Jadi athletic performance-nya juga lebih bagus. Untuk injury risk, hasilnya semua average. Cardiovascular profile-nya juga average. Next panel is skin. Di panel ini kita bisa tahu kulit kita ini cenderung gampang rusak karena apa. Terus cenderung acne prone atau enggak. Obviously kalian tahu resultnya aku acne prone. Genetically. Yang pertama berkaitan dengan skincare. Dermal sensitivity aku nilainya bagus. Jadi untuk orang yang punya dermal sensitivity rendah, itu biasanya punya atopic dermatitis, eczema, dan untuk protection against pollution kulit aku juga bagus. Jadi nggak gampang kena efek negatif dari polusi, which is great. But aku punya acne prone skin. Tapi aku nggak akan bikin itu jadi alasan untuk aku nggak hidup sehat atau untuk aku nggak perawatan ya. Justru itu yang memotivasi aku lebih lagi. Oh ternyata memang secara genetik aku punya acne prone skin. So healthy lifestyle is a must. Kulit aku juga cenderung nggak gampang inflamasi, nggak gampang terbentuk freckles, which is true, dan nggak gampang terbentuk varicose vein. Itu kayaknya biasanya yang punya kulitnya cukup fair deh ya. Protection against glycation-nya jelek. Saranin pakai skincare yang mengandung niacinamide, carcinane, and green tea untuk mengurangi si glycation-nya itu. Glycation ini involve the aging of the skin. My tan capacity is great, which is not surprising for me karena emang aku nggak pernah sunburn sama sekali. Walaupun ya emang resultnya langsung jadi coklat ya, makin gelap. Tapi nggak pernah sunburn, merah-merah itu nggak pernah. Terus kulit aku juga cenderung nggak gampang kebentuk sunspot, tapi cenderung gampang photo aging. Makanya tetap harus makan sehat dan juga sunscreen. Karena aku gampang photo aging, disaranin untuk memakai ingredients arbutin, kojic acid, L-ascorbic acid, which is vitamin C, retinol of course, and vitamin B3. Di bagian kulit ini juga diulang lagi, bisa kelihatan kurang vitamin apa aja. Ke panel 6, talent. Sebenarnya ini panel yang menurut aku harusnya you can do better than this. Aku mengharapkan lebih banyak hasil di bagian personality and talent. I wish hasilnya bisa lebih variatif aja sih. Spelling and lecture comprehension aku rendah banget. Ini nggak surprising karena emang dari dulu aku kurang suka nulis dan baca. Cuman waktu itu aja karena emang ngerasa butuh menyerap ilmu, jadi aku sempat maraton baca. Tapi pada dasarnya bukan yang suka baca dari kecil gitu, enggak sih. Jadi emang untuk yang ini, aku berasa banget aku struggle, terutama kalau nulis, untuk drafting, bikin video, itu aku juga lumayan struggle. Tapi karena latihan terus, jadi sekarang udah lebih bagus daripada yang dulu. Hard work beats talent when talent doesn't work hard.
intelligence and maternal breastfeeding aku bagus. Ini sebenarnya aku agak bingung karena aku nangkapnya dia bilangnya secara genetik breastfeeding aku tuh lebih bagus karena IQ aku tinggi. Agak bingung sebenarnya sama hasil ini. Anyway, cognitive ability aku ketika tua cenderung rendah. Jadi aku bakalan usaha banget untuk keep up, menyibukkan diri supaya nggak gampang pikun. Menurun gitu kemampuannya pas tua ya, aku take notes banget. Aku akan selalu ikutin perkembangan zaman no matter how hard that is, okay? Kayak oma aku udah hampir 90, keren banget, masih mainan TikTok dong. Dan bisa WhatsApp juga, aku harus bisa kayak gitu. Nah terus ini ada hasil personality, aku orangnya cenderung nggak impulsif. Terus ternyata bukan night person. Padahal selama ini aku pikir I am a night owl, tapi ternyata nggak tahu kenapa nih sejak aku EF, aku ngerasa badan aku nih kok jadi teratur banget, malahan body clocknya bener dengan sendirinya, which is nggak pernah terjadi sih selama ini. Aku sekarang bisa bangun sebelum alarm bunyi dan alarmnya itu pun paling telat jam 6.30. Kayak aneh banget, sumpah. Mungkin kayaknya sejak aku tahu hasil genetik aku bukan night person, itu somehow masuk ke alam sadar aku. Terus aku jadinya bisa tidur cepat dan bangun pagi gitu. I don't know, but it's great. Seasonality aku juga bagus, jadi aku orangnya cenderung bukan mut-mutan. Cenderung kayak lebih teratur, lebih stabil gitu. Neuroticism aku jelek hasilnya, jadi aku kayak cenderung mungkin panik, cenderung worry, cenderung tense, cenderung ngerasa bersalah, gak enakan gitu, cenderung insecure. Terus bagian others ini agak nggak terlalu penting sih. Ini resultnya kayak lebih ke kecenderungan kecanduan. Aku secara genetik cenderung nggak gampang kecanduan sama kokain, tapi gampang kecanduan sama opium. Dan yang terakhir adalah panel pharma. Nah, di sini obat-obatannya bisa kelihatan ya, mana yang lebih cocok untuk badan kita. Aku nggak akan bahas karena ini banyak banget, tapi intinya di sini ada beberapa obat-obatan kayak obat-obatan untuk jantung, obat-obatan untuk menurunkan rasa sakit, obat-obatan onkologi. Nah, di situ ada marksnya tuh, kita lebih cocok yang mana. Sama obat A mungkin dosisnya harus lebih tinggi atau dosisnya harus lebih rendah dari kebanyakan orang. Sama obat B mungkin side effect-nya akan lebih cenderung muncul di badan kita. Kayak gitu sih gambarannya kurang lebih ya. Alright, so that's all. Final verdict. Menurut aku tes kayak gini tuh bagusnya dilakukan setelah kamu sudah menjalankan healthy lifestyle ya. Jadi emang udah effort maksimal gitu loh, baru nanti kemudian kalau mau tes, ya baru tes. By the way, kalau mau ngambil tes 24DNA, kalian nggak harus 7 panel karena cukup pricey juga ya. Tapi kalau mau ambil 7 panel ya that's what you'll get. Bisa juga ambil satu jenis saja kalau nggak ada budget sebesar itu. Kalau disuruh pilih satu jenis tes, satu panel yang paling worth it menurut aku adalah panel nutrition, of course, karena di situ lengkap banget. Kita bisa tahu cenderung bagusnya low fat, low carbs, bagus Mediterranean diet atau enggak, terus cenderung kurang vitamin apa aja. Tapi ya balik lagi ya kebutuhan masing-masing. Panel health itu juga penting banget kalau kamu concern sama cancer, terutama yang paling nggak bisa ditebak lah gitu. Walaupun aku tahu tadi dari resultnya aku nggak ada kecenderungan mutasi jadi keganasan, tapi bukan berarti aku jadi ngasal hidupnya, malahan aku bersyukur banget, jadi aku akan terus maintain healthy lifestyle sampai tua. Bukan berarti kalau kita nggak punya genetic cancer atau kecenderungan mutasi pasti nggak kena cancer. Ya kalau hidupnya amburadul, ya mungkin juga kena gitu. Jadi ya semoga video ini membantu kalian timbang-timbang aja lebih butuhnya yang mana. Semoga udah cukup memberikan gambaran ya. Dan mau ingetin lagi, kalian bisa pakai kode aku 24DNA Puspi untuk dapetin potongan 500.000, lumayan banget. Aku akan taruh linknya di description box. So thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Bye!